Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Dan di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua tentang semua jalur mandiri yang ada di Universitas Negeri Malang atau UM Malang tahun 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Karena insya Allah di YouTube channel aku ini bakal banyak banget bahas tentang jalur-jalur masuk yang ada di PTN yang ada di Indonesia, dan juga tentang tips and trick yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. So langsung aja subscribe sekarang dan bunyi notifikasinya ya. Oke, kalau teman-teman udah subscribe, langsung aja kita masuk ke pembahasan di video kali ini, yaitu tentang jalur mandiri yang ada di Universitas Negeri Malang tahun 2024. Oke guys, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, bahwa di sini tuh ada beberapa macam jalur mandiri yang udah dibuka di UM Malang ya, yaitu ada SM jalur prestasi, TMBK atau tes mandiri berbasis komputer, jalur leadership ya, terus kemudian ada jalur kemitraan masyarakat umum atau outbound program, terus yang terakhir ada program magister dan doktor. Buat teman-teman, di sini aku bakal bahas yang jalurnya di 4 dan S1 aja, yaitu ada jalur prestasi, TMBK, leadership, terus kemudian kemitraan masyarakat umum atau outbound program. Nah, untuk yang jalur magister dan doktor, nanti teman-teman yang mungkin membutuhkan bisa membaca sendiri ya. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini kita bakal bahas tentang jalur mandiri prestasi dulu. Terus kemudian kita bakal bahas yang jalur leadership, terus kemudian TMBK, dan yang terakhir kita bakal bahas tentang jalur kemitraan untuk masyarakat umum. Oke, yang pertama untuk jalur mandiri prestasi. Oh iya teman-teman, sebelum itu aku pengen jelasin ya di sini buat seluruh siswa yang udah dinyatakan lolos di SNBP maupun SNBT dan udah daftar ulang di SNBT, maka teman-teman nggak bisa untuk daftar di semua jalur mandiri yang ada di Universitas Negeri Malang ya. Dan ini pun sebenarnya udah berlaku ke semua PTN seharusnya ya, seperti itu di tahun 2024 ini. Karena udah ada yang mengaturnya gitu ya, peraturan yang mengaturnya. Dan di sini juga udah ditambahin di peringatan penting ini ya, tentang yang udah lolos SNBP. Nih ya teman-teman, di poin pertama, dan yang udah lolos SNBT tapi udah daftar ulang juga kayak gitu. Itu tuh teman-teman nggak diperbolehin gitu ya untuk teman-teman daftar apalagi lolos di jalur ini gitu. Jalur mandiri gitu ya. Oke, langsung aja buat teman-teman. Untuk yang pertama kita bakal bahas tentang seleksi mandiri jalur prestasi. Nah, seperti namanya ini kan jalur prestasi ya. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi aja. Dan di sini tuh ada dua macam kategori prestasi, yaitu prestasi kejuaraan, bidang penalaran, olahraga, keagamaan, dan atau seni. Terus kemudian yang kedua ada kemampuan bahasa Inggris. Ya, jadi buat teman-teman yang punya prestasi di salah satu bidang ini bisa banget untuk daftar di jalur mandiri prestasinya Universitas Negeri Malang tahun 2024 ini. Oke. Dan FYI buat teman-teman, ini jarang banget ya PTN yang membuka jalur prestasi bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya yang pure bahasa Inggris gitu. Nah, itu jarang banget gitu. Cuma ada di UM setahu aku. Dan ini pun sebenarnya persyaratannya kayak IELTS, TOEFL, Duolingo, TOEFL ITP gitu-gitu ya. Itu tuh jarang banget yang mengapresiasi teman-teman lulusan SMA yang punya prestasi bahasa Inggris menggunakan sertifikat TOEFL gitu-gitu ya. Itu jarang banget sih setahu aku kayak gitu. Dan ini kesempatan emas banget buat teman-teman yang jago bahasa Inggris, udah pernah tes TOEFL ataupun IELTS gitu ya. Kalau misal mau daftar di jalur prestasi, itu bisa banget di jalur ini. Karena jarang banget ya, sekali lagi jarang banget di PTN yang buka jalur prestasi dengan menggunakan sertifikat prestasi IELTS ataupun yang sejenisnya. Itu jarang banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke yang pertama mengenai persyaratannya. Di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada persyaratan seleksi, persyaratan untuk prestasi, dan juga kesanggupan membayar biaya pendidikan. Oke, biaya pendaftaran ding, bukan biaya pendidikan ya, biaya pendaftaran. Oke, terus yang pertama persyaratan seleksinya yaitu untuk lulusan tahun 2024 SMA atau sederajat yang sudah terakreditasi, tidak pernah tinggal kelas dan tidak lulus SNBP.
Yang kedua, untuk prestasinya ada 2 kategori seperti yang telah aku jelasin tadi ya, yaitu ada prestasi kejuaraan. Nah, di sini itu minimal juara 3 tingkat provinsi. Nah, kayak gitu. Dan yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel. Terus kemudian yang kedua, prestasi unggul dalam bahasa Inggris itu bisa meliputi IELTS minimal skornya 6,5, TOEFL IBT minimal skor 90, Duolingo minimal skor 110 dan TOEFL ITP 575. Nah, untuk yang IELTS, IBT sama Duolingo ini bisa dilakukan di pusat tes seluruh Indonesia ya. Tapi kalau yang ITP dia itu cuma bisa dilakukan di Balai Bahasa Universitas Negeri Malang kayak gitu. Terus yang terakhir, kesanggupan membayar biaya pendaftaran. Dah, gitu aja. Terus bidang prestasinya teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Untuk yang olahraga ada banyak banget nih ya. Terus kemudian yang keagamaan ada MTQ meliputi tilawatil Quran dan qiraah sab'ah, tartilil Quran, hifdzil Quran, dan seterusnya. Bidang seni dan peminatan ada tari tradisional, pemain alat musik, dan seterusnya. Terus kemudian bidang penalaran ada debat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, storytelling, bahasa internasional, LKTI, KIR, dan seterusnya. Termasuk olimpiade ya. Kayak gitu. Lanjut, ini ada yang bahasa Inggris tadi udah aku jelasin. Terus kemudian untuk yang jadwal kegiatannya. Untuk jadwal kegiatan pendaftaran udah dimulai hari ini banget, tanggal 1 Mei ya, sampai 18 Juni. Terus pengumuman administrasi 20 Juni. Terus kemudian praktek atau unjuk kerja prestasi, ini kayak seleksi lanjutan setelah pengumuman administrasi yang lolos gitu ya. Nanti teman-teman bakal dites sesuai dengan prestasi teman-teman, yaitu tanggal 21 Juni, masih ya kurang lebih 1 bulanan lebih gitu ya. Terus kemudian pengumumannya 24 Juni, masa sanggah 24 sampai 28, regis online 24 sampai 1 Juli. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih masa sanggah itu sebenarnya, masa sanggah itu biasanya digunakan atau diperuntukkan bagi mereka-mereka yang nggak lolos di jalur ini tapi pengen mengajukan sanggahan gitu. Terus nanti untuk final pengumumannya itu adalah mana nih? Nggak ada ya final pengumuman. Biasanya itu setelah masa sanggah ada final pengumuman teman-teman. Tapi di sini nggak ada ya. Ya mungkin nanti ada pengumuman final tersendiri kali ya dari yang mengajukan masa sanggah aja gitu. Mungkin kali ya kayak gitu. Terus kemudian berkas yang diunggah gitu ya, karena di sini nanti aku nggak bisa nyontoin untuk cara mendaftar sampai pol banget gitu ya, sampai membuat mencetak kartu gitu, aku nggak bisa karena harus bayar dulu. Jadi di sini aku bakal nunjukin cara membuat akunnya aja, membuat apa namanya tagihan pembayarannya aja. Terus nanti lanjutannya bisa teman-teman lanjutin sendiri gitu ya, dengan mungkin paling nanti mengisi data-data pribadi gitu-gitu aja teman-teman. Terus nanti teman-teman melengkapi berkas-berkasnya aja sesuai dengan jalurnya masing-masing. Mungkin kayak gitu aja sih ya. Jadi nggak ribet sih apa namanya kayaknya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin alurnya aja gitu. Nanti aku bakal tunjukin tapi cuma yang pembuatan tagihannya aja gitu ya. Nanti bisa ditonton videonya setelah aku jelasin semuanya ini. Oke, terus lanjut. Di sini untuk berkas yang diunggah ada scan ijazah atau SKL, pas foto berwarna terbaru, ukurannya 4x6, terus kemudian scan bukti prestasi karena teman-teman tadi apa namanya jalur prestasi gitu ya. Di sini untuk kejuaraan maksimal 3 terbaik ya. Terus kemudian scan nilai rapot semester 1 sampai 5. Terus kemudian dan surat keterangan berprestasi dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat. Ini paling gampang sih dari kepala sekolah sih ya teman-teman ya. Terus kemudian surat keterangan penghasilan orang tua atau daftar gaji, KK, akte kelahiran atau akte kenal lahir, terus bukti pembayaran PBB, foto rumah tampak depan, ruang tamu, serta dapur, dan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Nah, ini bisa diklik aja di sini, nanti tinggal diisi-isi, diupload, udah gitu ya. Oke, tata cara pendaftaran nanti teman-teman buat tagihannya dulu ya. Ini pembayarannya 300.000. Habis itu teman-teman bisa melanjutkan ke tahap pengisian yang lain-lain gitu.
Oke, untuk pelaksanaan seleksi ini ya yang perlu teman-teman ketahui bahwa nanti di sini itu seleksinya berdasarkan penilaian portofolio yaitu prestasi teman-teman tadi, terus kemudian wawancara dan atau uji keterampilan atau unjuk prestasi. Pengumuman peserta yang lolos penilaian portofolio selanjutnya melakukan wawancara dan atau uji keterampilan atau unjuk prestasi. Tadi ya udah ada jadwalnya ya. Terus wawancara dan atau uji keterampilan hanya dilakukan oleh peserta yang lolos penilaian portofolio atau administrasi tadi. Gitu. Terus pilihan prodinya nanti teman-teman maksimal bisa milih 2 prodi ya. Nah, di sini kayak gitu. Dan teman-teman di sini bisa milih prodi-prodi yang ini gitu. Nanti teman-teman baca-baca aja sendiri ya. Biaya pendidikan ya, biaya pendidikannya nanti teman-teman dikenakan UKT dan IPI. Tapi teman-teman nanti bisa mendapatkan kesempatan memperoleh beasiswa ya. Dan kesempatan beasiswanya ini nanti bisa teman-teman peroleh dengan memaksimalkan nih pada saat teman-teman seleksi unjuk prestasi atau wawancaranya gitu ya. Di sini ya, penetapan beasiswa sebagaimana pada poin 3 didasarkan pada hasil penilaian kualitas prestasi pada unjuk prestasi dan atau wawancara gitu. Jadi teman-teman maksimalin pada saat teman-teman nanti udah lolos di administrasi dan ada tes wawancara atau tes prestasinya itu dimaksimalin ya. Tapi ingat jangan over ya, sejujurnya aja gitu. Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang udah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi gitu. Dan ini ya ada tambahan ya, untuk beasiswanya itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Mulai dari bebas IPI 100% dan UKT selama 2 semester atau lebih gitu ya, sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan. Terus kemudian bebas uang pangkal atau IPI 100% aja dengan membayar UKT, atau bebas IPI cuma 50% dan tetap membayar UKT. Gitu ya, lumayan lah ya teman-teman ya, gitu ya. Terus kontak kalau misal teman-teman masih bingung langsung nanya aja ke sini ya, nomor WhatsApp ini kayak gitu di jam kerja. Selanjutnya ada jalur leadership. Jalur leadership ini buat teman-teman yang suka ikut organisasi ya. Wabil khusus nih ya buat teman-teman yang pernah menjadi ketua atau wakil ketua organisasi sekolah gitu ya, seperti OSIS, MBK, Pramuka, dan PMR. Nah, ini juga jarang banget nih teman-teman yang jadi ketua PMR dan Pramuka itu jarang banget ya masuk jalur kepemimpinan gitu ya, atau leadership itu jarang banget gitu. Ini langka banget cuma di UM, jadi teman-teman langsung daftar aja sekarang. Pumpung masih dibuka dan ini terbuka untuk 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir guys, gap year masih bisa daftar tuh ya, kayak gitu. Oke lanjut aja guys, ini yang peringatan penting kayak yang tadi, yang lulus SNBP, SNBT itu nggak bisa daftar gitu tadi ya. Tapi untuk yang SNBT itu masih bisa daftar asalkan nggak daftar ulang gitu ya. Persyaratannya ini ada 4. Yang pertama, lulusan SMA atau sederajat 3 tahun terakhir yang udah terakreditasi sekolahnya. Terus tidak pernah tinggal kelas, sama pernah menjadi ketua atau wakil ketua organisasi OSIS, MPK, PMR maupun Pramuka. Dan mampu membayar biaya pendaftaran. Oke, jadwal kegiatan pendaftarannya udah dibuka 1 Mei sampai 24 Juni, masih cukup lama ya, teman-teman langsung daftar sekarang aja. Pengumumannya 26 Juni, ini enak banget, gak ada seleksi apapun, cuma seleksi berkas aja, jadi teman-teman langsung aja daftar, yang udah memenuhi kualifikasinya, langsung daftar ya. Masa sanggah 26 sampai 30 Juni, regis online 26 Juni sampai 1 Juli, dan seterusnya ya. Yang paling penting itu cuma pendaftaran, pengumuman, sama masa sanggah buat teman-teman yang sementara ini ya. Jadi aku skip untuk yang info selanjutnya ya, timelinenya ya. Oke, berkas yang diunggah seperti tadi aja scan ijazah, SKL, pas foto. Nah, terus ini ada tambahan karena ini leadership ya, jadi harus ada scan SK pengangkatan organisasi, terus scan surat rekomendasi Capsec, dan nilai rapot ya kayak yang tadi ya, semester 1 sampai 5. Terus ada portofolio, kalau teman-teman ada prestasi selain itu bisa banget ya, prestasi akademik maupun non-akademik. Terus dokumen program atau kegiatan yang dilakukan selama periode kepemimpinan gitu ya. Teman-teman ngapain aja tuh di saat teman-teman mimpin tuh ya, programnya apa aja, kegiatannya apa aja, cantumin semua gitu ya. Terus surat penghasilan kayak yang tadi ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Tata cara mendaftar nih teman-teman. Yang pertama, peserta melakukan pendaftaran
Terus kemudian pembayaran ya seperti yang tadi, berarti ya otomatis aku nggak bisa nyontoin dari awal sampai akhir ya, karena harus bayar dulu nih teman-teman ya. Nah di sini itu nanti bayarnya sama 300.000 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Pelaksanaan seleksi ini ya. Penilaian didasarkan atas dokumen akreditasi sekolah. Nih, maka dari itu teman-teman harus sekolah yang terakreditasi tadinya. Nah, gitu kan persyaratannya. Lanjut, terus penilaian dokumen akademik yaitu meliputi nilai rapot. Terus kemudian penilaian portofolio meliputi prestasi akademik maupun non-akademik. Ya, bagi teman-teman yang ada, tambahin aja. Terus sertifikat atau surat keputusan organisasi kepemimpinan dan dokumen program atau kegiatan dilakukan pada saat teman-teman menjabat. Gitu, teman-teman. Lanjut, ini ada pilihan prodinya, maksimal milih 2 prodi ya. Teman-teman nanti milihnya 2 prodi gitu. Terus kemudian biaya pendidikan nanti teman-teman akan dikenakan UKT dan IPI. Nah, kayak gitu. Ini enggak ada beasiswa kayak yang jalur prestasi tadi, tapi teman-teman kalau misal teman-teman nanti udah masuk kuliah itu biasanya ada beasiswa banyak banget ya, seperti beasiswa karya Salemba 4 gitu ya. Itu aku nggak tahu di UM ada atau enggak, tapi biasanya ada sih gitu ya. Yang biasanya paling ada tuh teman-teman bisa coba jalur beasiswa unggulan gitu ya, beasiswa unggulan Kemdikbud itu ada. Tapi itu daftarnya pada saat lulus SMA ya, atau teman-teman pada saat udah ongoing tapi baru semester 1 atau 2 gitu ya bisa. Terus biasanya ada beasiswa alumni biasanya ya, dari masing-masing PTN itu ada. Terus banyak lagi deh pokoknya, teman-teman nanti bisa aja coba-coba pada saat teman-teman udah keterima gitu ya. Terus di sini buat teman-teman yang belum tahu, IPI atau uang pangkal itu bayarnya cuma 1 kali ya guys. Jadi nggak tiap semester bayar terus gitu, enggak. Jadi cuma misal IPI-nya 20 juta gitu misal ya. Ya udah 20 juta, kalau misal udah lunas ya udah gitu aja gitu ya. Dan di sini itu ketentuannya kalau di UM IPI-nya dibayarkan 1 kali di awal perkuliahan. Terus kemudian UKT seperti biasa dibayarkan per semester. Oke, jelas ya. Lanjut ke jalur mandiri yang TMBK atau tes masuk berbasis komputer atau yang pakai ujian. Yang tadi kan nggak ada ujiannya nih, cuma ada wawancara yang jalur prestasi. Kalau leadership malah nggak ada seleksi tambahannya, cuma seleksi berkas aja gitu ya. Kalau yang ini teman-teman nanti harus ujian gitu teman-teman. Oke, nah kita lanjut. Untuk persyaratannya apa aja sih ya? Nah, persyaratannya ini juga unik juga ya buat teman-teman gitu ya. Biasanya nih PTN itu membatasi untuk jalur mandirinya 3 tahun terakhir. Tapi untuk yang Universitas Negeri Malang, untuk jalur ujian tulisnya, dia itu seperti ini teman-teman ya persyaratannya. Lulusan SMA atau sederajat tidak dibatasi umur dan tahun lulus. Jadi teman-teman mau daftar sekarang, lulusan sekarang gitu ya, yang tahun lulusnya tahun ini, terus tahun lulusnya tahun 2018 gitu ya, itu bisa banget gitu untuk daftar di jalur ini gitu. Terus nanti teman-teman bisa milih 2 prodi gitu ya, dan tidak harus linear dengan jurusan SMA gitu. Ini cukup unik ya di Universitas Negeri Malang ya. Jadi buat teman-teman nih ya, buat yang gap year atau pengen kuliah tapi belum kesampaian gitu sampai sekarang ini gitu, teman-teman bisa banget untuk coba jalur ini gitu. Nah, lanjut untuk pendaftarannya. Di sini ada berbagai macam lokasi ujian ya, yaitu ada di Jakarta, Makassar, Jogja, Balikpapan, dan Universitas Negeri Malang. Jadi teman-teman bisa pilih nanti lokasi ujiannya di mana gitu ya, pengennya di mana, Jakarta, Makassar, Jogja, Balikpapan, atau di UM Malang itu sendiri ya. Dan masing-masing pendaftarannya cukup berbeda timelinenya. Untuk tempatnya yang teman-teman pilih gitu ya. Untuk yang Jakarta dan Makassar itu sama pendaftarannya, yaitu 1 Mei sampai 27 Juni, Jogja Balikpapan 1 Mei sampai 1 Juli, UM 1 Mei sampai 4 Juli. Untuk pelaksanaan ujiannya, Jakarta dan Makassar 1 sampai 2 Juli, Jogja dan Balikpapan 3 sampai 4 Juli, UM 9 sampai 10 Juli. Untuk pengumumannya serentak yaitu 17 Juli, masa sanggah 17 sampai 21 Juli gitu. Oke, lanjut guys. Ini ada berkas yang diunggah.
Berkas diunggah ini nanti ada scan ijazah atau SKL, terus pas foto sama ya, terus yang seterusnya ini juga sama kayak yang tadi gitu ya, ada penghasilan orang tua, kakak dan lain-lain. Tata cara pendaftaran ini juga sama, teman-teman harus buat apa namanya pembayarannya dulu gitu ya, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya apa tadi? Pelaksanaan seleksi ya, pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan seleksi itu di sini peserta melakukan pendaftaran, terus kemudian mengikuti tes, terus seleksi didasarkan atas hasil ujian tes masuk berbasis komputer atau TMBK. Terus lanjut, prodinya tadi 2 pilihan prodi ya, teman-teman ya. Dan pastinya karena ini jalur ujian tulis gitu, jadi teman-teman nanti bakal mendapatkan UKT dan IPI. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini ada seleksi mandiri jalur kemitraan untuk masyarakat umum ya. Di sini itu dikhususkan buat teman-teman yang pengen secara gampangnya menyumbang gitulah ya, kalau secara istilah gampangnya gitu ya, ikut mensupport lah ya, mensupport Universitas Negeri Malang gitu dengan sumber dana sebesar 35 juta rupiah gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk persyaratannya seperti ini, yaitu lulusan SMA atau sederajat, terus memiliki nilai rata-rata rapot per semester 75, itu minimal ya, terus kemudian memiliki komitmen dan kesanggupan dalam mengikuti program Outbound International Student Mobility, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Di sini kan seleksi jalur kemitraan mensyaratkan kesanggupan orang tua atau wali untuk mendukung pembiayaan program Outbound International Student Mobility 35 juta gitu. Jadi kayak teman-teman tuh nge-support gitu pihak UM-nya gitu. Dan tentunya teman-teman juga ikut serta dalam program Outbound International Student Mobility-nya gitu. Gitu ya. Ya buat teman-teman yang pengen aja nih di jalur ini, kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Gitu. Untuk pendaftarannya 1 Mei sampai 2 Juli, nggak ada proses seleksi lanjutan gitu ya. Di sini nggak ada sih tulisannya. Pengumumannya 5 Juli, masa sanggah 5 sampai 9 Juli. Gitu teman-teman. Untuk berkas yang diunggah kurang lebih sama gitu ya. Ada nilai rapot juga dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian pelaksanaan seleksi seperti ini, melakukan pendaftaran, milih 2 prodi dan seleksi dilakukan berdasarkan nilai rapot yang diunggah gitu, pakai nilai rapot. Terus kita lanjut ya teman-teman, di sini sebenarnya masih ada jalurnya lagi ya, yaitu jalur pakai skor UTBK nih ya teman-teman ya. Jalur pakai skor UTBK. Nih aku bakal kasih tahu ke teman-teman. Nah, tapi jalur ini tuh belum dibuka teman-teman, karena teman-teman kan masih ikut UTBK gitu ya, dan ya UTBK-nya belum ditutup gitu ya, jadi belum dibuka. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya itu sama kayak UTBK ya teman-teman ya, yaitu untuk lulusan 3 tahun terakhir gitu-gitu ya, karena di sini kan lulusan SMA atau paket C gitu ya, yang mengikuti UTBK tahun 2024 gitu ya. Jadi yang penting teman-teman ikut UTBK gitu ya, berarti kan otomatis teman-teman lulusan 3 tahun terakhir yang ikut UTBK gitu kan. Nah, terus peserta bisa memilih 2 prodi. Itu nggak harus sesuai dengan jurusan SMA juga. Oke, untuk jadwal kegiatannya, ini udah dibuka ya guys ya. Tapi tadi di depan nggak ada tulisannya ya teman-teman di sini. Ya nggak ada ya. Oke, mungkin tadi kelewatan. Ya udah kita lanjut aja ya guys ya. Oke, untuk pendaftarannya mulai dari 1 Mei sampai 15 Juni, untuk gelombang 1, gelombang 2 16 Juni sampai 25 Juni. Untuk pengumumannya 21 Juni, untuk gelombang 1, gelombang 2 1 Juli, masa sanggah 21 sampai 25 Juni, gelombang 2 1 sampai 5 Juli gitu. Oke. Untuk berkas yang diunggah ya sama aja, tapi nanti ada tambahan kartu UTBK SNPT gitu aja ya, teman-teman. Nih, teman-teman ya. Terus tata cara mendaftar ya sama aja ya. Nanti bayarnya juga sama 300.000. Nah, seleksinya itu kayak gimana? Ya, seleksinya itu nanti teman-teman didasarkan atas skor UTBK SNBT gitu. Jadi nanti otomatis sistem di sini itu bakal sinkronisasi dengan sistemnya SNPMB BP3 gitu. Kemungkinan ya kayak gitu, teman-teman.
Lanjut untuk pilihan prodi nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya, teman-teman. Terus kemudian biaya pendidikannya. Untuk biaya pendidikannya nanti teman-teman mendapatkan UKT dan juga IPI. UKT dibayarkan per semester, IPI dibayarkan satu kali. Oke, udah ya teman-teman. Kita lanjut ke tutorial mendaftarnya nih buat teman-teman yang kepo tentang tutorial pendaftarnya. Nah, di sini mungkin aku contohin yang salah satu aja ya, karena kan cuma membuat tagihan aja gitu ya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal klik daftar sekarang gitu. Nah, karena di sini aku udah punya akun, jadi nanti bisa login gitu ya, teman-teman ya. Tapi di sini aku coba untuk ini ya, daftar lagi gitu ya. Belum punya akun, klik di sini gitu. Kita coba. Nah, nanti teman-teman harus memasukkan NIK, nama lengkap sesuai dengan KTP, kata sandi, ulangi kata sandi, dan juga email seperti itu. Terus saya bukan robot ya. Terus nanti ketika teman-teman udah masuk ya, udah kok masuk sih, udah diklik kirim ya, teman-teman nanti bakal mendapatkan email untuk aktivasi ya. Nanti teman-teman cek emailnya masing-masing, terus aktivasi ya. Nah, habis itu teman-teman bisa langsung lanjut untuk login ya. Di sini aku akan coba untuk login ya menggunakan akun yang udah aku aktivasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman nanti tampilan seperti ini dan teman-teman pasti bakal ada kosongan kayak gini kalau teman-teman belum pernah daftar di jalur ini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa mengisikan biodata terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Caranya teman-teman klik bagian biodata ini ya, terus teman-teman isikan dulu kewarganegaraannya kayak gini. Terus kemudian nama NIK ini udah diisi ya tadi ya di awal pendaftaran akun gitu. Terus tanggal lahir kayak gini, tinggal teman-teman pilih aja gitu. Terus tempat lahirnya, terus jenis kelamin, agamanya itu ini, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Golongan darah seperti ini, terus alamat asal ya, terus ada kota asal, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kode pos, nomor HP, telepon rumah jika ada, terus ada informasi orang tua juga, yaitu nama ayah atau wali, nama ibu, pekerjaan ayah atau wali, pekerjaan ibu, penghasilannya, ayah ibu, dan jumlah kakak serta jumlah adik gitu. Terus informasi kebutuhan khusus ya, ini harus diisi ya teman-teman ya. Teman-teman itu tidak berkebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, meliputi tunanetra atau buta, tuli, bisu atau lumpuh gitu ya. Di sini aku pilih yang tidak ada kebutuhan khusus. Nah, kalau udah nanti teman-teman tinggal simpan perubahan gini aja. Gitu ya, nanti akan muncul tampilan sukses kayak gini. Oke, habis itu teman-teman upload foto dulu ya. Teman-teman upload foto di sini formatnya JPG, JPEG sama PNG. Maksimalnya 1 MB, teman-teman tinggal di drag and drop aja di sini ya fotonya, atau teman-teman juga bisa pilih filenya gitu ya. Tapi enak di drag and drop aja ya, teman-teman gitu. Di sini aku kayaknya kemarin tinggal di drag and drop ya, kayak gitu. Atau klik file juga bisa sih, milih filenya tinggal diklik gitu aja sih ya, sama aja sebenarnya sih ya. Oke, dan nanti teman-teman tinggal diklik simpan perubahan kalau semisal udah gitu teman-teman ya. Oke, dan ini pun udah aku upload ya, ini ada gambarnya gitu. Dan kalau udah teman-teman bisa tinggal lanjut ke yang pilihan jalur masuk ya. Teman-teman tinggal pilih aja yang D4 dan S1, klik gitu ya. Nah, ini udah ada keterangan nih ya teman-teman, secara lengkap banget nih. Udah ada TMBK, udah dibuka, biaya pendaftarannya 300.000. Terus kemudian jalur prestasi. Terus kemudian ada leadership. Terus kemudian ada yang jalur kemitraan untuk program Outbound International Student Mobility tadi ya. Nah, oke. Yang jalur outbound ini ternyata 500.000 ya guys ya, tadi kelewatan. Mohon maaf ya. Nah, terus yang lain-lain 300.000. Dan di sini tuh memang belum ada jalur UTBK ya guys ya, padahal di sini tadi udah dibuka gitu ya. Ya, aku nggak tahu ya, ini memang belum dimasukin atau memang dipending dulu karena kemarin untuk yang UNY terus yang UNESA pun juga sama gitu. Belum bisa dilakukan pendaftaran gitu. Padahal
apa namanya, jadwal pendaftarnya udah dibuka nih ya. Maka dari itu aku belum buat untuk yang SPMB UNESA gitu, untuk yang tutorial mendaftarnya, padahal udah dibuka pendaftarnya guys gitu ya. Jadi memang kadang tuh kayak gitu ya, pihak PTN itu meskipun udah dibuka pendaftarannya, tapi karena suatu hal jadi kayak di sistemnya itu di pending gitu, dan belum bisa didaftari sekarang juga gitu, belum bisa didaftari meskipun timeline pendaftarannya udah dibuka gitu, biasanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman kayak yang nanya di TikTok, di YouTube gitu, Kak kok belum bisa daftar padahal udah pembukaan pendaftaran, ya memang karena pihak sananya tuh entah itu di pending sungguhan atau memang sistemnya yang bermasalah, aku kurang tahu. Tapi yang jelas kalau semisal belum bisa didaftari atau belum ada tulisannya seleksinya dibuka di sistem pendaftarannya ini, portal pendaftarannya itu, ya memang nggak bisa didaftar gitu. Jangan klik yang lain-lain gitu ya, teman-teman harus klik sesuai dengan jalur pendaftarannya gitu. Gitu ya teman-teman ya, FYI aja nih ya buat teman-teman ya. Nah, oke, di sini aku bakal nyontoin yang jalur apa nih ya teman-teman ya. Jalur TMBK aja kali ya, gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Gini, udah ya. Nah, terus di sini teman-teman tinggal isi NPSN dan NISN ya. Terus untuk meriksa data SNBP ini ya, kayak gitu. Ini wajib ya teman-teman, karena buat mengetahui nih teman-teman tuh udah lolos SNBP atau enggak, karena persyaratannya kan nggak boleh lolos SNBP ya. Kalau lolos SNBP nggak boleh daftar teman-teman. Ini udah ada peringatan ya, gitu. Udah ada peringatannya nih, tidak lulus SNBP gitu. Jadi tinggal diisi aja NPSN dan NISN-nya. Nih ya, untuk NPSN udah aku isi, NISN juga. Kita coba periksa data SNBP. Oke, nah ini udah ada keterangannya. NPSN tidak terdaftar sebagai peserta yang diterima SNBP, NISN juga tidak gitu. Jadi aman, kita bisa lanjutin ke tahap selanjutnya. Oke, nah ini teman-teman mendapatkan yang namanya kode pembayaran. Ya, di sini nanti diklik, bayarnya 300.000. Ini ya, sebelum melakukan proses pendaftaran silahkan melakukan pembayaran biaya seleksi terlebih dahulu menggunakan kode pembayaran yang tersedia. Silahkan tekan tombol dapatkan kode pembayaran untuk memperoleh kode pembayaran Anda. Pembayaran biaya seleksi harus diselesaikan 6 jam setelah pembukaan kode pembayaran. Kita klik dapatkan kode pembayaran. Tunggu sebentar, beberapa saat lagi. Nah, udah keluar ya teman-teman. Nah, di sini udah keluar gitu ya untuk kode pembayarannya. Mana nih kodenya? Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih aja ya. Ini pilih pembayaran seperti ini. Nah, terus teman-teman tinggal klik bayar. Nah, kayak gitu. Nah, nanti akan ada kode pembayarannya seperti ini. Teman-teman tinggal salin aja kode pembayarannya sesuai dengan yang teman-teman tadi pilih gitu ya. Ini kan aku tadi milihnya apa nih? Milihnya aku tadi ini ya, pembayaran online bisa lewat BNI, BRI, ataupun Mandiri, BTN, terus dan lain-lain gitu ya. Teman-teman nanti bayarnya lewat sini gitu ya. Tadi ada nomor virtual account-nya. Kalau pakai QRIS ya nanti munculnya bakal berbeda. Ini juga ada VA Bank Jatim sama VA Bank BTN Syariah. Teman-teman tinggal pilih aja. Gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan yang teman-teman pilih tadi gitu. Bayar sesuai dengan yang teman-teman pilih. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya untuk proses pendaftaran dan juga informasi tentang jalur masuk yang ada di UM tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen masuk UM segera daftar ya. Mumpung masih dibuka pendaftarannya, kalau misal nanti takutnya kelupaan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat sekali lagi buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa buat teman-teman tinggalkan like-nya, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan selalu support channel YouTube aku biar semakin berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi udah nonton videonya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.